bersukacita di pagi hari ini. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersyukur kembali boleh berkumpul di tempat ini. Seminggu telah berlalu dan pada hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Kita ingin percaya ada kuasa di balik setiap pujian penyembahan yang kita naikkan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa di surga, tidak henti-hentinya kami nyatakan syukur kami kepadamu, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib, yang bertata di atas seluruh kehidupan kami. Seminggu telah berlalu ya Tuhan, dan pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul di tempat ini, menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Kami ingin percaya Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini menjamah setiap kehidupan kami. Pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau layakkan setiap kami, Engkau sucikan setiap kami, kuasai hati dan pikiran kami sehingga fokus penyembahan kami hanya tertuju kepadamu. Kuasai tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biarlah atmosfer surga mengalir dalam setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami terima kemenangan daripada-Mu, kami terima kuasa daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, hanya kepadamu lah kami percaya. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami.
kami. Kami berikan penghormatan kepadamu. Jemaat Tuhan katakan kepada dia pujian mulutku denganmu kami meninggikan Engkau, kami angkat penyembahan kami Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, dengan pujian kami, kami akan pengagungan kami untuk Engkau Yesus. Sorak-sorak kemuliaan kami mengangkat pujian kami Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Yesus sepanjang hari, sepanjang kehidupan kami. Kami berikan penghormatan hanya kepadamu Yesus, kami ajaib. Terima syukur kami Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Terima pujian penyembahan kami. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ini hidup kami, jamah hidup kami Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami sebab Engkau Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Pada jemaat mengangkat penyembahan, rasakan hari yang menjamah kehidupanmu. Dia hadir di tempat ini menjamah setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami bawa hidupku sebagai yang layak ditinggikan. Kami bersyukur, terima pujian kami. Kami nyatakan syukur kami. Kami tinggikan Engkau. Engkau hadir di tempat ini menjamah kami. Kami bersyukur. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Kami besarkan nama-Mu. Terima kasih. Segala yang baik telah kami terima daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kami merenungkan kebaikan Tuhan. Kami merenungkan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang besar dalam kehidupan kami. Kami merenungkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang telah kami terima daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang terbesar bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kau telah melayakkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Masih dalam sikap penyembahan kita, saudara jemaat Tuhan, berbangkit berdiri. Dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Amin. Saya berikan tepuk tangan yang terbaik dong buat Tuhan kita. Haleluya. Selalu menuntun hidup kami. Semua yang ku minta
Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendak-Mu. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendak-Mu. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Engkau Rajaku, tak kusangka Kau selalu menunggu hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menunggu hidup kami. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sejak dulu Kau menunggu hidup kami. Di altar-Mu kami serahkan hidup kami. Kerinduan kami Tuhan pagi hari ini, kami bersekutu dengan Engkau. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Seminggu telah berlalu di dalam segala aktivitas kami Tuhan. Tuhan sudah menolong dan memberkati kami semua. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berikan waktu yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus, menyembah Engkau Bapa. Haleluya. Saya mengajak kita semua yang hadir pada hari ini, membuka hati untuk mendengar suara Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan
Dan kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Kembali Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk memenuhi undangan-Mu Tuhan Yesus. Di tempat ini kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami mendengar sebagian firman-Mu, terangi hati pikiran kami, urapi kami semua yang hadir di tempat ini. Bukakan telinga rohani kami untuk menangkap pesan Tuhan, menangkap firman-Mu yang akan kami dengar pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Aduh, loyos. Shalom, selamat pagi. Shalom. Apa kabar hari ini? Oh, luar biasa. Sekalipun kemarin mungkin banyak rugi. Haleluya. Ada yang sakit, tapi hari ini kita bersukacita. Amin. Ada yang ingat khotbahnya pada minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Wah, tidak ingat pada minggu lalu. Pada khotbah apa? Ya, dipanggil dan dipilih. Khotbahnya Bapak Gembala 2 minggu lalu apa? Bahagia, betul Pak? Bapak Gembala bahagia dalam memberi. Itulah kelebihan jemaat saudara, suka lupa. Dan di mana-mana itu saya perhatikan bahwa khotbah-khotbah atau renungan-renungan yang dibawakan di setiap ibadah kadang tuh tertanam dalam pikiran kita. Sering kita lupa. Padahal hal yang penting bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, siapapun itu harusnya itu kita ingat dan menancap dalam hati kita. Kenapa? Dalam setiap kehidupan kita kadang ketika melewati sesuatu masa kehidupan yang di luar kemampuan kita, firman itu akan timbul kembali dan itu yang menguatkan kita. Haleluya. Pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 2. Sangat singkat saudara. Bisa ditampilkan? Mazmur 62 ayat 2. Sudah dapat? Yang bawa handphone bisa lihat di handphone saja. Sudah dapat? Ya, kita baca secara bersamaan. Mazmur 62 ayat 2. 1, 2, 3. Sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan hukum. Kalau kita baca ayat ini saudara, sangat singkat saudara. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya bertanya kepada Tuhan, apa ya Tuhan yang mau disampaikan buat jemaat tempat ini. Lalu Tuhan mengingatkan semua ayat ini Tuhan. Dalam Mazmur 62 ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Kalau kita baca ayat ini berulang-ulang saudara, sepertinya biasa saja. Tetapi kalau kita baca berulang-ulang, maka timbul suatu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Siapa yang menulis Mazmur ini? Mesinnya mati. Siapa? Daud. Betul. Raja Daud menuliskan Mazmur ini. Kita kenal dan kita tahu siapa Raja Daud. Siapa Raja Daud bagi kita? Raja Daud adalah seorang raja yang diurapi Tuhan,
punya keahlian dalam bermain musik, ya, mampu mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel, papet, ya, orang Toraja bilang, bukan dengan M16, senjata laras panjang atau pistol. Dan masih banyak lagi hal-hal yang Daud pernah lakukan. Perbuatannya yang besar luar biasa, saudara, karena Allah menyertai dia. Namun yang menarik di sini bahwa dari semua hal-hal yang dia pernah lakukan, perbuatan ajaib yang dia lakukan, Daud ingin berkata bahwa semua itu tidak ada apa-apanya kalau tidak di dalam Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Saya mikir, saudara, kira-kira kenapa Daud berkata seperti itu? Apa yang mendasari sampai Daud menuliskan Mazmur 62 ini? Saya coba-coba searching, saudara. Kenapa itu? Ternyata banyak penafsir yang mengatakan bahwa ketika Daud menulis Mazmur 62 ini, itu di dalam sebuah tekanan yang luar biasa. Dia dikudeta oleh anaknya sendiri, saudara. Jadi musuh yang terbesar saat itu bukan orang lain, tetapi anaknya sendiri. Bayangkan, saudara, anak mau bunuh orang tua bapak sendiri. Kira-kira gimana perasaan itu, saudara? Kalau itu di pihak kita, anak kita tiba-tiba membelok dan mengkudeta kita, tunggu kau, saya bunuh kau. Betapa hancur hati Daud, saudara. Dan dia melarikan diri, menjauhi semua itu untuk menyelamatkan kehidupannya. Tapi satu hal yang dia minta, ternyata dia berkata bahwa tidak ada persembunyian yang memberikan ketenangan selain dalam Tuhan. Dia dikudeta oleh anak sendiri, saudara, Absalom. Nah, pertanyaannya hari ini untuk kita yang hadir pada pagi hari ini, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah kita masih mengakui sebuah ketenangan itu di dalam Tuhan? Pernahkah saudara merasa takut, bimbang, cemas, khawatir, dan kecewa? Pernah mengalami, saudara? Di sini kayaknya anu sekali ya, kalian semua, saudara. Pernah mengalami rasa takut, khawatir, cemas? Itu hal alami yang alamiah yang dialami oleh manusia, saudara. Kita pernah merasa takut, tapi persoalannya ketika engkau takut, ketika engkau cemas, engkau lari kemana? Itu yang terpenting. Banyak orang Kristen tanda kutip ya, saudara, merasa pede, saudara, terlalu pede. Tetapi ketika ada badai, ada cobaan, ada masalah, hilang. Kenapa? Karena dia tidak menemukan tempat ketenangan yang sesungguhnya. Daud mengalami hal itu, saudara. Dia lari ke sana kemari mencari persembunyian, tapi dia berkata, saudara, kalau kita baca Mazmurnya, saudara, dalam Mazmur banyak sekali hal-hal yang dia ucapkan dan ditulis bahwa tempat yang aman itu hanya di dalam Tuhan. Ketenangan yang dialami di dalam Tuhan. Bahkan dia pernah menulis lupa ayatnya, ke dunia orang mati pun engkau ada di sana, kemana harus menjauhi? Nah, pagi hari ini ada dua hal yang saya ingin bagikan kepada kita, bagaimana kita harus tenang menghadapi hidup ini. Yang pertama, saudara, mari buka di dalam Markus 4, ya, sudah bisa ya? Markus 4 ayat 35 ayat 41. Bisa tak?
Markus 4 ayat 35 sampai 41. Bisa? Nggak bisa, saya bacakan saudara-saudara yang bisa. Ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya. Saudara, yang pertama untuk menghadapi dalam hidup ini adalah tenang menghadapi gelombang kehidupan. Ayat ini sering kita baca dan sering kita dengar cerita bagaimana Yesus menghardik angin taufan. Murid-murid Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa, yang dahsyat ketika mereka berada di tengah laut. Saudara, kemarin di WA kan bicara sama Pak Bobi, diajak berlayar saudara. Saya itu paling takut namanya berlayar. Kenapa? Takut gelombang, saudara. Tanya istri saya, kalau mau diajak ke laut untuk anu saya, enggak mau saya. Takut dengan gelombang. Nah, saya memperhatikan ayat ini, saudara. Ketika Yesus naik ke perahu, dia itu mengajak kepada murid-muridnya, saudara, "Ayo kita bertolak ke seberang." Tetapi Yesus tidak memberitahu bahwa nanti di tengah laut kita akan diserang badai atau tofan. Tidak ada ayatnya begitu, saudara. Yang Yesus katakan kepada murid-murid, "Mari kita bertolak." Nah, saudara, dalam kehidupan seperti itu, saudara, sekalipun kita sudah bersama dengan Yesus, sudah hidup bertahun-tahun berjalan bersama dengan Yesus, tidak ada jaminan bahwa tidak ada gelombang. Amin. Pasti akan ada satu masa di mana kita akan mengalami badai hidup. Ada satu masa kita akan mengalami masalah. Tidak ada janji Tuhan bahwa ketika kita mengikut Dia, semuanya akan beres. Kalau semuanya beres, malah kita tidak akan percaya Tuhan. Saya yakin, saudara. Ketika semua apa yang kita mimpikan berjalan dengan mulus, kita akan berkata bahwa itu bukan karena Tuhan, karena aku. Keakuan kita akan timbul, saudara. Kesembuhan kita akan timbul. Murid-murid ini bukan orang dekat dengan Tuhan, saudara, yang notabene pasti setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan, lihat perbuatan Tuhan yang ajaib, lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang, melakukan mujizat. Tetapi di suatu sisi, ketika mereka berlayar, naik perahu dan gelombang datang, takut juga, saudara. Mereka ketakutan. Padahal mereka tahu ini siapa yang bersama dengan mereka, Yesus kan, yang setiap hari yang mereka lihat bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan orang sakit, membangkit orang mati. Tapi mereka lupa. Nah, itulah jiwa kita sebagai manusia, saudara. Kadang dalam kehidupan ini kita seperti itu. Kita lupa bahwa kita berlayar bersama dengan Yesus.
Sekalipun Yesus tidur, tapi kita tahu bahwa itu adalah Tuhan. Amin. Pasti tidak akan mengalami apa-apa. Siapa pernah mengalami masalah pada pencobaan? Tidak pernah mengalami pada pencobaan, tidak pernah ada masalah. Hebat, saudara. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pernah mengalami. Saya ingat mana Mika? Mika di bawah. Mika, saudara. Saya kalau lihat Mika, Tuhan begitu ajaib, saudara. Dan saya tahu orang tuanya bagaimana sebenarnya, saudara, waktu melihat anaknya seperti itu. Bahkan Ibu Yanti pernah bersaksi di sini, hanya dengan kekuatan Tuhan. Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, kita dimampukan untuk melewati badai itu. Amin. Bagaimana Pak Soni ketika mama sakit? Setelah apa kita melihat orang-orang di sekitar orang yang kita sayangi sakit, apa kita betul-betul merasakan ketenangan bahwa hanya di dalam Tuhan ada ketenangan? Mika, saya bilang dalam sakit seperti itu lari-lari ke dalam bawa kateter, saudara. Orang tua bisa tertawa tapi dalam hatinya Tuhan, kenapa? Ya, kenapa? Saya sempat WA sama Yanti malam-malam itu kalau nggak salah ingat. Bagaimana Mika? Ini Kak, gini. Tolong doakan. Satu yang saya bilang sama dia, katakan hal yang positif kepada anakmu setiap hari. Yang kedua, berkati suamimu yang jauh berlayar. Dan hari ini saya lihat Mika sembuh. Amin. Tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati, saudara. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita lewati. Semuanya akan berlalu. Mau masalah apapun itu. Kalau Tuhan sanggup menghardik angin taufan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita juga, Tuhan pasti bisa menghardik badai hidup kita. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, ada satu lagu yang sangat memberkati saudara. Ketika saya mempersiapkan tema ini, still. Tahu apa artinya still? Saya tadi model katakan kepada istri saya, kenapa saya tidak pakai kata calm? Padahal artinya sama, saudara. Tenang. Ternyata ada perbedaan, saudara. Dalam penempatan bahasa Inggris itu tidak sembarangan. Saya baru tahu, saudara. Kalau calm, C-A-L-M, itu artinya tenang, saudara. Tetapi artinya tenang karena keadaan memang tenang. Misalnya permukaan air tenang, pembawaan diri seseorang tenang, itu artinya seperti itu. Tapi kalau still tidak, dia tenang karena ada badai, ada masalah di sekitarnya, tetapi dia tenang. Nah, itu still. Bisa tampilkan lagunya? Bagian refnya saja. Yang Inggrisnya. Ya. Kita nyanyi sama-sama ya. When the oceans rise and thunder roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the throne. I will be still, know you ada. Sekali lagi. When the ocean rise and thunder roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King.
memberkati banyak orang. Siapa yang tulis lagu ini? Hillsong, gereja di Australia, saudara. Still, judulnya, ketika badai di luar, badai pencobaan, engkau tetap tenang karena engkau tahu hanya di dalam Yesus mendapatkan ketenangan. Amin. Dan lagu ini memberkati banyak orang, diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Saudara, hari ini saya mengajak kita semua, carilah tempat ketenangan yang abadi. Amin. Amin. Jangan cari tempat yang lain. Kalau Daud bisa berkata seperti itu, saya yakin juga kita semua yang hadir pada hari ini, GBI Anugerah, jemaat GBI Anugerah, bahwa dalam Yesus kita mengalami ketenangan. Amin. Jadi yang pertama adalah tenang menghadapi gelombang kehidupan. Yang kedua, saudara, cepat saja. Di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Bisa. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang, sama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang Yesus berkata, Guru, berbuat banyak apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya dia bertanya kepadaku? Tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika kau ingin masuk ke dalam hidup, turutlah segala perintah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak harta. Yang kedua adalah tenang di saat kelimpahan. Amin. Ini susah, saudara. Tenang di saat kelimpahan. Saudara, cerita ini seorang anak muda yang excellent sebenarnya, saudara. Kalau tadi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa masuk ke dalam kerjaan surga? Tuhan katakan begini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Dia jawab apa? Semua itu telah aku lakukan. Hebat lah. Menurut saya sangat hebat, saudara. Seorang anak muda yang bisa berlaku seperti itu di zaman ini tidak ada. Ya, Rey. Susah kita ketemu, tapi dia berkata bahwa semua itu telah lakukan. Tapi namanya Tuhan, Tuhan tahu sampai ke dalam dasar hatimu. Tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu kelemahanmu apa. Dia berkata bahwa juallah hartamu dan ikutlah. Apa yang anak muda lakukan? Dia jawab, tidak, saudara. Dia tinggalkan Tuhan. Tenang di saat kita kelimpahan berkat itu hal yang bahaya kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik. Kalau kita tenang dalam badai, itu masih bisa kita kuat biasanya. Tapi kalau dalam kelimpahan berkat, kadang kita tidak tenang, saudara. Dan ketika kita tidak tenang, saudara percaya bahwa saudara akan terhilang.
Menurut saudara, kaya itu dosa atau tidak? Kaya itu dosa atau tidak? Tapi kenapa Tuhan benci? Kan aneh kan? Sampai dia mengatakan, Yesus mengatakan bahwa sulit sekali orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya, tiap hari kan kita cari uang. Amin. Ada yang cari uang tiap hari? Wow, saya itu kalau tiap hari, aduh, kalau orderan sepi, saya berkata, oh Tuhan, sepi. Saya berkata biasa kepada istri saya, aduh sepinya. Dan saya tahu jawabannya cuma satu biasa, saudara, berdoa. Kalau dia sudah jawab begitu, sudah tenang lagi saya, saudara, semangat. Nah, dalam kelimpahan, kalau kita gagal, kita tidak tahu mengelola yang Tuhan berikan kepada kita, tidak tenang, akan terhina, saudara. Kaya tidak salah, tidak dosa. Yang salah ketika engkau menempatkan kekayaan itu di nomor satu daripada Tuhan. Banyak orang jatuh dalam berbagai pencobaan, saudara, karena kaya. Karena tidak tenang mengelola apa yang berkat Tuhan berikan kepadanya. Perhatikan saja di sekeliling kita, orang-orang kaya yang korup, yang mengambil harta dengan tidak jelas, kaya, tapi hidupnya bagaimana, saudara? Hari ini, kalau engkau diberikan kelimpahan kepada Tuhan, engkau harus tenang. Amin, pasti bro. Tenang. Engkau harus berdoa, Tuhan, untuk apa semua ini? Apakah untuk saya? Cuma untuk saya? Cuma untuk anak-anak saya? Pernah berpikir seperti itu, saudara? Ada satu cerita, saudara, anekdot. Saya pernah baca cerita itu. Seorang kaya yang cinta Tuhan luar biasa, saudara. Di akhir hidupnya, ketika dia mau meninggal, dia panggil anak-anaknya. Nanti kalau papa meninggal, dia banyak emas, saudara. Nanti kalau papa meninggal, tolong 1 kilogram emas taruh di peti saya mau bawa ke surga. Anak-anaknya dengar semua, saudara. Wah, permintaan papa juga ahli, saudara. Dan benar, saudara, ketika dia meninggal, anaknya semua, karena dia orang kaya, tapi cinta Tuhan, dia pasti masuk surga. Diambillah 1 kilogram emas, ditaruh di petinya, ditaruh dalam karung, taruh dalam petinya. Nah, ini cerita, saudara. Meninggallah ini si bapak ini. Sampai di surga, ini cerita ya. Sampai di surga dia bawa itu emasnya, saudara. Dia pikul, dia pakai karung itu, saudara. Di depan Petrus membuka pintu gerbang surga. Dia masuk, saudara. Dia kaget setengah mati. Oh, lantainya emas, saudara. Iya kan? Ada ini kan, di Bantul begitu kan? Lantainya emas. Dia masuk kaget. Dia lihat kiri kanan, semua emas. Dia mulai grogi, saudara. Dia mau ke toilet, tidak tahu kalau di surga ada toilet atau tidak, saudara. Ke toilet, jadi dia buka pintu, loh, wastafel dari emas, kloset dari emas, semua emas. Dia bingung, saudara. Dia lagi bawa emas 1 kilogram, lumayan tuh, saudara. Karena dia grogi dan nggak tahu mau bikin apa, masih semua dari emas, buat apa, saudara? Itu emasnya dia taruh di sudut, saudara. Begitu dia taruh, langsung bunyi seperti di bandara.
Kadang-kadang perhatian. Nah, waktu dia taruh, kadang-kadang perhatian. Jangan buang sampah sembarangan. Kaget dia, saudara. Ternyata emas dari dia jadi sampah di sana, saudara. Saudara, cerita ini mengajak kita jangan cari emas terlalu banyak, saudara, untuk dirimu. Amin. Bagilah, berkati orang di sekitarmu, berkati gerejamu. Amin. Saudara datang ke sini tuh, ke gereja tuh apa, saudara? Ayo, pernah enggak berpikir saya ke gereja tuh apa? Di gereja tuh apa, saudara? Nah, makanya sering bolos ke gereja karena nggak tahu ke gereja tuh apa. Hanya untuk kumpul-kumpul. KKR, kumpul-kumpul rame. Saudara, ke gereja itu berterima kasih. Tahu berterima kasih? Tahu kan terima kasih? Tahu terima kasih itu apa? Nah, itu saja. Terima kasih cuma tahu kata terima kasih tapi tidak tahu apa artinya. Saya jelaskan, saudara. Terima kasih itu apa? Supaya saudara kalau ke gereja makin mantap. Ulang tahun gereja kita berapa? Sudah tahu yang keberapa? 19. Cukup lama, saudara. Ren, gabung di Menara di AGBN sudah berapa tahun? Ini 19 tahun, berarti sekitar 89 tahun ya? Iya, Ren. Lama, sudah lama, sekitar 13-14 tahun ya. Nah, dan sejak itu saya kenal Ren, saudara. Jadi sudah cukup lama. Jadi Ren ini sudah saya kenal akrab sekali, saudara. Teman yang setia dan teman yang betul-betul saya tahu luar dalamnya. Amin, Ren. Jadi ini teman saudara, Ren. 100 dulu. Pinjam 100 dulu, ada enggak? Nah, masuk dulu pinjam 100. Saya ingin jelaskan secara terima kasih. Teman, jadi apa pinjam 100 dulu? Biar saudara tahu apa arti terima kasih. Wih, banyaknya. 100.000 saudara. Sini, Ren. Saya mau mengajak jemaat supaya mengerti apa itu terima kasih. Kenapa kita harus ke gereja harus berterima kasih? Kenapa, saudara? Di Alkitab dikatakan Yesus membuat manusia, dia itu menyediakan dulu. Dia menyediakan Taman Eden, ya? Sudah ada semua pohon-pohon di dalam, baru ditaruh manusia. Jadi harusnya kalau kita datang ke gereja itu terima kasih. Nah, terima kasih itu seperti apa, saudara? Ren. Kasih saya, saudara. Kira-kira apa Ren kasih sama saya, kita apa yang Ren bilang? Ini berkat. Oh ya, ini berkat buat Pak Smith. Saya pasti akan menjawab apa? Terima kasih. Tapi saudara, Ren. Ini berkat buat Pak Smith. Terima kasih. Kembali. Ulang lagi. Ini berkat buat Pak Smith. Terima kasih. Saya balik. Ini berkat untuk Bapak Ren sudah melayani kami dengan baik. Ren, Terima kasih. Beda kan? Ulang, Ren sebenarnya. Ini berkat buat Pak Smith. Saya berkata terima kasih. Ini berkat untuk Bapak Ren. Saya terima, saya kasih mereka. Terima kasih. Silakan dulu, Ren. Ada kantong persembahan tadi? Kantong persembahan. Terima kasih. Saudara, terima kasih. Sebenarnya begitu kita kepada Tuhan, saudara. Kapan saudara berterima, terima, tidak pernah kasih, kira-kira saudara seperti orang kaya ini, saudara. Nah, banyak kita seperti itu di hadapan Tuhan. Kita ke gereja apa? Hanya mau terima, berkati aku, Tuhan berkati. Padahal Tuhan sudah berkati, saudara.
Sebelum kau ke gereja kau sudah diberkati, saudara. Yang pertama itu berkat keselamatan. Sudah, engkau apa sih diselamatkan? Bayangkan saudara, ketika kita hanya tahu menerima, ini ya perumpamaan. Saudara makan, maaf ya, makan terus, tidak pernah BO. Bagaimana rasanya saudara? Makan saja, terima terus terima, tidak pernah BO. Saya yakin 3 hari sudah diseluruh opname. Begitulah kita di hadapan Tuhan. Jangan hanya tahu Tuhan berkati aku, tapi tidak pernah mau memberi. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini kita mindset, pemikiran kita berubah, saudara. Mari berkati orang di sekitarmu, berkati gerejamu, berkati saudaramu, berkati keluargamu. Nah, 2 hal ini yang penting bagi kita untuk kita jalani hidup ini. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Tenang saat menghadapi apa tadi? Yang pertama, tenang saat menghadapi badai kehidupan. Yang kedua, tenang saat kelimpahan. 2 hal ini saudara harus pegang dalam hidupanmu. Engkau tenang ketika badai pencobaan datang, ada masalah, engkau tenang menghadapinya. Dan ketika engkau diberkati kelimpahan yang luar biasa, engkau pun harus tenang. Amin. Amin. Tundukkan kepala kita dan kita mengoreksi kehidupan kita pagi hari ini. Apakah kita benar-benar mengalami ketenangan dalam kehidupan kita? Apakah kita membawa hidup kita hanya betul-betul bersandar kepada Tuhan? Mari berdoa di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hati. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cintamu selamanya. Saya punya pengalaman yang menarik minggu lalu, saudara. Saya ini setiap hari bawa penumpang yang berbeda-beda, saudara. Saya Grab, Pak, ojol. Saya ingat hari itu hari Selasa, saudara. Orderan sepi sekali, sepi, sangat sepi. Sampai sore hari, kalau tidak salah cuma 3 penumpang waktu itu. Tapi saya nggak kasih tahu sama istri saya. Di mobil saya sering putar lagu, saudara. Dan lagu ini waktu saya dengar,
air mata saya mengalir. Sepertinya Tuhan berkata bahwa kamu itu mau seperti apa di hadapanku? Apakah kau hanya mengucap syukur pada saat itu kelimpahan? Saya putar lagu itu dan saya ikut nyanyi. Saya berdoa dalam hati, Tuhan, biarlah Engkau saja yang dipermuliakan, kehendakmu saja yang terjadi. Dan saya memutari, saudara, setelah lagu itu selesai, saya berdoa, saya memutari Mall Panakukang. Tiba-tiba masuk orderan, saudara. Tujuannya ke Golden Tulip, dari Mall Panakukang Golden Tulip. Harganya itu sekitar 24.000 bersih. Saya lihat namanya orang Chinese, saudara. Pasti orang Chinese dan orang Kristen. Dia naik mobil suami istri. Di tengah perjalanan, seputar lagu-lagu rohani, saudara, lagu-lagu ini. Dia nyelutuk, Bang, orang Kristen. Saya bilang, iya mas. Wah, pantas lagunya lagu-lagu Kristen ya, lagu-lagu gereja. Iya. Akhirnya kita ngobrol, saudara. Saya tanya balik, orang Makassar? Enggak, Bang. Saya suami istri datang ke Makassar baru pertama kali ini. Kami dari Surabaya. Kami datang karena akunnya gitu yang meninggal, saudara. Jadi dia datang untuk menguburkan nama layak, saudara. Di tengah perjalanan cerita-cerita, ternyata dia jemaat GMS Surabaya, saudara. Asik ngobrol tentang pelayanan. Dia tidak pelayanan, tapi dia cerita firman Tuhan gitu. Jadi kita nyambung, saudara. Saudara, segitu ketika tiba di Golden Tulip di hotel itu, saudara, dia kan bayar pakai OVO non tunai. Dia turun, dia ngomong sama istrinya di belakang, pakai bahasa Chinese gitu, saudara. Saya tidak ngerti, tapi saya ngerti artinya. Ini mau kasih tip atau tidak gitu. Terus suaminya mungkin katakan tip lewat OVO saja, tapi istrinya nggak mau, saudara. Dia kasih tunai, saudara, karena gelap. Waktu turun, Bang, ini ada berkat dari Tuhan. Gelap, saya ambil langsung ambil, saya langsung taruh di mobil. Oke, makasih kok, makasih saya. Tuhan berkati, sudah jalan, saudara. Saya turun jalan, lewati gelap. Saya penasaran, saudara, karena gelap kok. Saya belum lihat tuh uang berapa, saudara. Saya penasaran. Saya buka lampu dan saya lihat. Saya pikir 20.000. Kan udah mustahil lah, saudara. Tapi ketika saya buka uang baru, saudara, 200.000. Amin. 200.000. Padahal biaya perjalanannya hanya 20.000, 24.000. Dikasih tip 200.000. Saat engkau kekurangan, saat engkau kelimpahan, apakah Yesus menjadi sandaran hidupmu? Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
kita semua bangkit berdiri. Sekali katakan, sekali Yesus selamanya, Yesus menjadi pengakuan kita, janji kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, badai kasal apapun Tuhan, tetap Yesus yang menjadi pesanan kita. Oh Yesusku, cinta kesamanya. Sekali, sekali Yesus selamanya, Yesus. Sama undang padamu, doa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu sungguh dahsyat, sungguh ajaib bagi kami semua yang hadir. Kami berdoa Tuhan, seluruh jemaat setelah mendengarkan firman, semakin hari semakin dekat kepadamu. Sebab pengharapan kami hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sukacita damai sejahtera-Mu bagi jemaat tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Smirna bersama dengan istri, anak-anak, keluarganya Tuhan. Dalam penyampaian kebenaran firman-Mu, dalam pelayanan atau pekerjaan sekalipun, Tuhan nyatakan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga. Kami berterima kasih atas waktu kesempatan yang terindah bagi kami untuk datang beribadah di tempat ini. Engkau berikan kami kekuatan, firman yang hidup dan berkuasa, agar kami sepanjang minggu yang kami jalani, kami dijaga, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala kami di tempat ini, hamba-Mu bersama Ibu. Tuhan tolong di dalam setiap pelayanan, di dalam memimpin, mengajak seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau urapi secara khusus Tuhan. Engkau taruh roh takut akan Engkau taruh Tuhan segala hormat kemuliaan yang Engkau curahkan baginya Tuhan. Sehingga dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada, dia semakin hari Tuhan semakin dekat kepadamu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Berkati hamba-Mu di masa tuanya Tuhan. Kami percaya tuntunan Allah Roh Kudus menyertai. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan saat ini lewat kebenaran firman-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, jalan keluar Tuhan. Dan apa yang dia rindukan dalam doakan, semuanya Tuhan bukakan jalan dan berhasil dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis, apapun juga. Setiap tangan-tangan yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini harinya Tuhan, hari penuh dengan sukacita damai sejahtera. Kami semua merasakan jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang telah menikmati firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama amin. Kita berikan kemuliaan. Cinta suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Suka cinta suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksi dan kuasa-Nya.
Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Evangelis Bernard Angge Padang. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan juga pelayanan kehidupan rumah tangga. Tuhan berkati. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu jemaat Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali beribadah minggu depan di tempat ini jam 10 pagi. Dan kita akan dilayani oleh saya sendiri, Evangelis Reza. Dan bagi jemaat Tuhan yang punya anak-anak, boleh mengikut sertakan anak-anaknya dalam ibadah sekolah minggu. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersyafaat sehingga kesediaan Ibu Wawa pimpin kita di dalam doa syafaat. Baik Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami perbuat pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir pagi siang hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa menyerahkan gereja-Mu GB Anugerah ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, berkati semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat mengambil bagian pelayanan di tempat ini. Tuhan, urapi dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah lewat pelayanan di tempat ini ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, berkati keluarga demi keluarga, berkati para orang tua, berkati para suami, para istri, berkati anak-anak, pemuda-pemudi remaja di tempat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan hari-hari ini. Kami berdoa biarlah kekuatan yang daripada Roh Kudus menyertai jemaat-Mu, memberikan iman yang teguh, pengharapan di dalam Tuhan. Berkati, berikan jalan keluar bagi mereka yang sedang bergumul hari-hari ini Tuhan. Mereka yang sakit juga kami percaya kuasa darah Yesus menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Apa yang mereka rindukan Tuhan buat berhasil dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Mereka mungkin yang sakit di rumah mereka, Tuhan jangan sembuhkan. Mereka yang lalai, Tuhan ingatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan program-program gereja-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan ibadah raya minggu depan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu, kami menyerahkan Tuhan ibadah perayaan Natal Tuhan. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang turut bekerja dalamnya dan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan persembahan umat-Mu yang sudah diberikan pagi siang hari ini. Berkati persembahan umat-Mu Tuhan. Berkati korban syukur mereka. Berkati mereka yang mengembalikan persepuluhan mereka. Kami percaya janji firman Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan, dan Tuhan menjauhkan dari belalang-belalang pelahap. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati Hotel Grand Maleo ini Tuhan.
berkati pemiliknya, bahkan semua staf jajaran karyawan mereka. Tuhan memberkati. Biarlah kuasa hadirat Tuhan juga boleh dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kota Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa kami. Kami percaya pemulihan akan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Tuhan, roh takut akan Tuhan dicurahkan atas bangsa kami, atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kami tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, tapi kami mau berdoa menopang bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua gereja-gerejamu, semua hamba-hambamu dimanapun mereka berada, di desa-desa, di kota-kota besar. Tuhan berkati, berikan iman yang teguh, tetap kuat sambil menanti kedatangan Tuhan di kali yang kedua, sehingga penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi di kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Seluruh doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini sama jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Bagi umatmu yang kau kasihi, mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, kedua belah tanganmu di hadapannya.
untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah tempat adoranmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau dan pukul kalah olehnya, dan apa yang sedang kau kerjakan Tuhan berkati sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan, sama-sama kita katakan amin.